Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valiana Gama, NRP 26, dan teman saya Aris Rendiansyah, NRP 29, akan menjelaskan tutorial menganalisis sentimen terhadap video YouTube Rewind Indonesia di Twitter menggunakan metode Naive Bayes dan energi leksikon. Tutorial ini menggunakan software RStudio. Pertama-tama, analisis ini menggunakan library Snowball, RStem, Twitter, TM, NLP, Sentiment Analysis, TLYR, ggplot2, R-Color Brewer, Word Cloud, dan Sentiment. Yang pertama, kita mengakses data melalui API Twitter. Kemudian data tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam sintaks sum tweet. Dan data tersebut dilakukan cleaning. Pertama-tama membuat korpus data dari data sum tweet tadi. Kemudian data tersebut diubah huruf kapitalnya menjadi kecil menggunakan data scaffolding. Kemudian setelah diubah, data tersebut dihapus URL-nya menggunakan remove URL. Setelah dihapus URL-nya, kemudian kita menghapus mention, yaitu remove mention. Yang ketiga, kemudian menghapus hashtag, menggunakan remove hashtag. Kemudian data tersebut juga dihapus tanda bacanya menggunakan data punctuation dan angka yang terdapat di data tersebut dibersihkan menggunakan data no number. Setelah itu, kita membersihkan NL menggunakan remove NL dan membersihkan strip menggunakan remove strip. Kita juga membersihkan petik yang ada di dalam data itu menggunakan remove petik data dan membersihkan NL lagi. Pada membersihkan petik, kita menggunakan menggunakan tiga step, yaitu remove petik data step pertama, step 2, dan step ketiga untuk memastikan bahwa petik yang ada di dalam data tersebut telah terhapus. Kemudian kita membersihkan RT yang terdapat di data itu menggunakan remove RT dan menghapus kata-kata yang tidak penting menggunakan stop words. Setelah menghapus kata-kata yang tidak penting, kita menghapus spasi yang berlebihan menggunakan data white space. Nah, setelah data tersebut dibersihkan, data yang sudah bersih kemudian disimpan ke dalam format CSV dalam nama data bersih, yang kemudian data tersebut tuh dimasukkan ke dalam function supply. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Rendiansyah Triantoro, NRP 029, akan melanjutkan analisis yang sudah dilakukan teman saya. Yang langkah selanjutnya setelah dilakukan data cleaning, yaitu dilakukan pengklasifikasian emotion. Di sini klasifikasi emotion digunakan algoritma Naive Bayes. Sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan beberapa library, khususnya library Bayes. Di sini classify emotion dilakukan dengan sintaks seperti berikut. Kemudian setelah didapatkan klasifikasi,
dilakukan klasifikasi polarity agar dapat diketahui apakah masing-masing tweet yang sudah didapat itu bersifat positif atau negatif. Kemudian setelah dibentuk ke dalam emotion dan polarity, dilakukan pembentukan bar plot. Bar plot di sini dibentuk dengan membuat data frame terlebih dahulu, kemudian diurutkan, kemudian diplotkan dengan library ggplot. Kemudian didapatkan analisis sentimen sebagai berikut, yaitu di mana sentimen analisis dari YouTube Rewind Indonesia 2020 cenderung didapatkan emotion yang bersifat unknown, kemudian diikuti anger, dan joy, surprise, kemudian fear. Kemudian setelah dilakukan sentimen analisis, dilakukan polarity tadi juga sudah, yaitu diperoleh bahwa tweets dari YouTube Rewind Indonesia 2020 ini cenderung menghasilkan polarity positif. Kemudian setelah dilakukan plotting, dilakukan perbandingan dengan metode energy lexicon, yaitu di sini diperlukan library Juzet, Lubridate, ggplot, Scales, Reshape, dan dplyr. Sintaksnya yaitu dengan menggunakan get NRC sentiment dilakukan terhadap sum.txt tadi yang sudah dibersihkan. Kemudian dibentuk ke dalam bar plot dengan sintaks sebagai berikut, digunakan call sum dengan class 2, colornya rainbow dengan gradasi 10, dengan y-label adalah count yaitu jumlah perhitungan, dan main ini merupakan judul. Kemudian didapatkan tabel sebagai berikut dengan metode bar plot sebagai berikut dengan metode energy lexicon ini, yaitu dapat diketahui bahwa sentimennya cenderung menghasilkan sentimen trust dan polarity-nya cenderung menghasilkan polarity positif. Dan sintaks berikut digunakan untuk mengetahui jumlah masing-masing dari bar plot ini. Kemudian dilakukan pembentukan word cloud. Word cloud diperlukan library berupa word cloud dan tokenizer. Pertama, kita membentuk korpus dari data bersih yang data frame data bersih dengan kolom teks yang berisikan teks berupa tweets YouTube Rewind Indonesia 2020. Kemudian dibentuk word cloud. Word cloud dilakukan dengan membentuk teks dengan warna merah, kemudian user layout di sini merupakan true, random order adalah salah, dengan frekuensi kemunculan kata minimal 10, dengan warna rainbow dengan gradasi 10, sehingga diperoleh word cloud sebagai berikut. Kemudian juga dapat dibuat dengan metode lainnya. Dengan word cloud ini mempunyai dua metode. Selain dengan tadi, bisa digunakan dengan membentuk matriks terlebih dahulu. Matriks yang digunakan yaitu merupakan matriks antara frekuensi dan word. Kemudian dilakukan word cloud lagi berupa words-nya adalah data frame dengan kolom word, frekuensinya berupa frekuensi dengan frekuensi kemunculan minimal 1 dengan max word 50. Kemudian random order adalah true, per-nya 0,35. Dengan warna brewer pale gradasi 8 yang sifatnya adalah gelap.
sehingga diperoleh word cloud sebagai berikut. Berdasarkan word cloud berikut, jumlah kata yang paling sering muncul yaitu adalah kata rewind, kemudian video, kemudian kreator, kemudian semangat, dan karya. Masing-masing dapat dicek dengan menggunakan sintaks sum tadi seperti ini. Demikian analisis sentimen dengan menggunakan metode naive Bayes dan NRC leksikon. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.